Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bisa menjumpai bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan fisik yang kuat, dan mudah-mudahan insya Allah Ramadan kita selesai dengan penuh kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, pembahasan kita di pagi hari ini intinya ayo damai, intinya itu. Kita sudah capek musuh-musuhan, kita capek tidak saling menyapa satu dengan yang lain, sudah capek saling suudzon satu dengan yang lain, saling menjegal, saling merusak citra, merusak reputasi, saling menjatuhkan. Sudah, kita kepingin ayolah Ramadan ini momen untuk kemudian kita ini kembali wa kunu ibadallahi ikhwana. Ayo seduluran maneh. Nggak usah ada sekat pengajian ini, pengajian itu. Nggak usah kembali ada sekat sholatnya di masjid ini, di masjid itu. Nggak usah kembali ada sekat cocoknya sama ustadz ini, cocok sama ustadz itu, nggak suka sama ustadz ini, nggak suka sama ustadz itu. Nah, ini momen Ramadan, momen yang baik. Wabil khusus, apabila ada, mudah-mudahan tidak, yang sedang ada masalah antara dia dengan pasangannya, antara dia dengan orang tuanya, atau antara dia dengan anaknya. Ini momen yang baik untuk kita kembali apa? Berdamai. Nah, maka kita kasih materi Ramadan kok masih marahan. Nah, sekarang yang pertama, hadirin sekalian, marah itu secara umum tercela. Maka sampai kemudian Nabi Muhammad itu memberikan nasihat kepada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah ausini, ya Rasul tolong saya diberi nasihat, tolong saya dikasih wejangan, dikasih nasihat. Apa kata Rasulullah? La taghdab, ojo ngamuan, jangan jadi orang yang pemarah. Maka laki-laki itu merasa ini wasiat kok singkat sekali. Saya kepingin yang panjang, saya kepingin wasiat itu yang besar, yang akan menjadikan saya insya Allah mendapatkan pelajaran yang akan menjadikan saya masuk ke dalam surga. Maka dia bilang apa? Zidni, ya Rasul, panjenengan tambahi. Disuruh apa? Nambahi. Ditambah ya Rasul, tolong nasihatnya ditambahi. Apa kata Rasulullah? La taghdab, jangan marah. Maka laki-laki itu kembali mengucapkan zidni, tambahkan untukku. Nabi Muhammad mengatakan la taghdab, tetap jangan marah. Faraddada miraran wa qala la taghdab. Rasulullah mengulang berkali-kali, dan ucapan yang oleh Rasul diulang cuma satu, la taghdab, jangan marah. Itulah kenapa ketika ada dua orang sahabat Nabi yang mereka itu eker-ekeran. Coba bahasa Indonesia yang pas eker-ekeran itu apa ya? Berselisih, bertengkar. Ada dua orang sahabat Nabi yang sedang apa? Bertengkar. Kemudian Rasulullah SAW melihat keduanya itu mukanya mulai memerah, matanya mulai melotot, wis pokok melotot, mukanya merah, kalimat sudah mulai tidak terkontrol. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Kata Nabi Muhammad, saya tahu satu kalimat ringan, apabila kalimat itu mereka ucapkan,
maka akan hilang dari mereka kemarahan yang sedang memuncak dari mereka berdua itu. Jadi dua orang bertengkar keras, mukanya merah, matanya melotot. Nabi Muhammad ringan sekali. Ada satu kalimat ringan, kalau kalimat itu diucapkan akan hilang dari mereka kemarahannya. Apa kalimat itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, maka marah ini tidak baik. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taghdab walakal jannah." Ojo ngamuk sampean mlebu surga. Ringan atau berat? Ringan atau berat? Kalau ngomong sekedar tidak marah masuk surga, maka ringan. Tapi untuk tidak marahnya itu yang berat. Diembong. Tiba-tiba sepeda motor, cit. Itu subhanallah, coba kaeling poso ngono metu kabeh itu. Kemudian di rumah anak kita mecahin gelas, mecahin piring. Langsung rame sak rumah. Anak kita jalan kepreset narik pot, lah kok pot kembangnya sampai pecah. Coba ibu-ibu ngomong apa sama anaknya? Apa? Hah? Alhamdulillah, pret. Dari mana? Anak iblis. Astagfirullahaladzim. Kaeling dak lagi lah anak dhewe, berarti iblisnya siapa? Coba saking ngamuke sampai gak sadar. Nah, maka dengan itu jamaah Rasulullah mengingatkan la taghdab walakal jannah. Satu tok, jangan marah, tempatmu surga. Kenapa begitu? Karena ada satu ayat Al-Qur'an di mana Allah menceritakan tentang ciri sifatnya penghuni surga. Salah satunya apa? Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. 3. Wal kadhiminal ghaidh. Al kadhiminal ghaidh itu artinya apa? Dia marah tapi kemarahannya ditahan. Jadi kalau secara hatinya marah, tapi dia tahu karena kemarahan ini tercela, maka oleh dia sifat yang tercela itu ditahan. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan orang yang kuat itu bukan orang yang menang ketika tanding gulat. Betul apa enggak? Lah kalau orang kuat cuma menang kalau pertandingan gulat, ya ini namanya hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang berkuasa, kan begitu. Nah, tapi tidak, Rasulullah bilang innamasyadidu, tapi orang yang kuat itu adalah alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang punya kemampuan mengendalikan diri, duwe rem sing kuat ketika dia sedang marah. Itu orang kuat. Maka pernah suatu hari Amirul Mukminin Umar radhiyallahu taala anhu. Umar ini kan terkenal dengan ketegasannya. Sampai orang itu tidak berani memandang Umar ketika tegasannya. Sampai orang itu tidak berani memandang Umar ketika tegasannya. Sampai orang itu tidak berani memandang Umar ketika tegasannya. Sampai orang itu tidak berani memandang Umar ketika sama Aslam. Ya Aslam, ta'al. Aslam sini. Saya mau tanya Aslam. Siflana Umaran idza ghadib. Aslam, coba kamu cerita. Baru di sini loh ya, pengajian bawa kursi sendiri ya. Masya Allah. Jadi dari belakang angkat kursi seret, golek nggen dhewe, taruh, duduk. Enak Bu nggih? Panjenengan pahalanya double panjenengan Bu. Pahala ngaji dapat, pahala ngangkat kursi nggih dapat. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi panjenengan nanti pulang dosanya sudah habis. Amin. Sudah, yang enggak ngangkat kursi ndak, yang ngangkat kursi tok yang saya doain. Panjenengan yang langsung duduk tadi ndak.
Tapi ya insya Allah lah, namanya majelis taklim kan pasti keutamaannya besar. Sudah? Maka Bilal tanya, ya Bilal, sif lana Umaran idza ghadib. Bilal, Aslam, satu pertanyaan saya, kata Bilal, ceritakan, tunjukkan bagaimana keadaannya Umar kalau Umar lagi marah. Tunjukkan bagaimana keadaannya Umar kalau Umar lagi marah. Ngawur kamu Bilal. Marah la Yusuf, tidak bisa diceritakan Umar itu kalau sedang marah. Medeni, kata Aslam, tidak bisa diceritain. Masya Allah, panjenengan juga Bu, pokok yang ngaji ngangkat kursi sendiri, pulang dosanya habis. Yang langsung duduk tidak pakai ngangkat, tobat dulu ya, baru habis. Sudah, maka dibilang tidak bisa diceritain. Medeni, menakutkan Umar itu ketika sedang marah. Subhanallah. Apa yang terjadi? Kata Umar, kata Bilal, wallahi la, wallahi la, kamu keliru Aslam, demi Allah tidak begitu. Keliru Aslam, demi Allah tidak begitu. Kata Bilal, wallahi la, kamu keliru Aslam, demi Allah tidak begitu. Kata Bilal, wallahi la, kamu keliru Aslam, demi Allah tidak begitu. Kata Bilal, wallahi la, kamu keliru Aslam, demi Allah tidak begitu. Madbuh, sampai tidak bergerak seperti seekor burung yang disembelih. Ramadan ini melatih saya, melatih panjenengan bapak-bapak, melatih panjenengan ibu-ibu untuk mampu ngempet. Ketika hati mendorong panjenengan untuk ngamuk, tapi puasa mengingatkan panjenengan ojo ngamuk. Itulah puasa ini. Nah, maka wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan amarahnya. Tapi setelah amarahnya ditahan, bukan disimpan dendam di dalam hati. Tapi apa? Wal afina 'anil nas. Orang yang melakukan kesalahan, orang yang tadinya pantas dimarahi, tapi panjenengan tahan tidak jadi marah, orang tersebut dimaafkan. Wes rapopo, jenenge yo manusia, pasti sesekali melakukan salah, melakukan kekhilafan, melakukan kekeliruan, melakukan lupa, itu normal. Kemudian setelah orangnya dimaafkan, tidak cukup dimaafkan, apalagi wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang, Allah suka, Allah cinta kepada orang yang melakukan kebaikan. Konteksnya kebaikan di sini, Pak. Kebaikan untuk melanjutkan gak ngamuk, tidak marah, memaafkan, melakukan kebaikan. Konteksnya apa? Melakukan kebaikan kepada orang yang memancing amarah panjenengan. Saged? Loh ya, ini Islam. Kalau setiap kita bacakan ayat, mau yo apot. Kita bacain ayat lagi, walau angel kudu nabi. Kita kasih contoh Nabi Muhammad, yo mesti lah ikulah nabi. Lalu terus kapan baiknya kita ini? Maka kalimat yo mesti, yo terangai, ini mirip dengan mendang-mending itu loh. Ingat ceramah saya mendang-mending itu. Jadi mending ini ngerusak standar. Orang lekakian Allah rapopo tinimbang rasolat. Nah, ini ngerusak standar ini. Ketika ada orang sholatnya cuwepet, serapopo, mending daripada tidak. Ada perempuan pakai jilbab kayak bungkus lemper, rapopo timbang ora. Nah coba,
Jadi kalimat nah ini mumpung Ramadan, ngisi sing wake abang kabeh. Ayo tak cek ya. Ini ceramah berhenti sebentar, saya mau lihat ini. Melbune abu-abu, rotok kuning-kuning krem, atau semi-semi orange, atau biru atau merah. Tapi ibu-ibu pinter lah, ibu-ibu tutupi jilbab ya. Bapak-bapak tutupi ya bapak, tutupi kopiah. Nah sudah, buat apa-apa. Sedekah itu sesuai kemampuan masing-masing. Sudah, tidak jadi masalah. Sampai mana tadi? Mendang-mending. Ini ngerusak standar ini. Ketika ada orang sholat gawe kaos, wis talah, ojo diriwui ben gawe kaos, timbang ra kelambian. Lah, ini akhirnya standar baiknya Islam itu rusak gara-gara ketika diajak naik level jawabannya mending seperti itu daripada tidak sama. Ya itulah sekarang ini munculnya pengajian yang pakai musik gak karuan, pengajian campur laki perempuan, pengajian yang sampai penceramahnya pun kusruh. Kenapa? Yo kalimat apa? Mending daripada nggak mau ngaji. Nah akhirnya standarnya rusak. Nah sudah, kita lanjutkan. Maka kemudian jamaah sekalian, Allah suka kepada orang yang melakukan kebaikan. Kebaikan kepada siapa? Melakukan kebaikan kepada orang yang sebelumnya menyakiti Anda. Melakukan kebaikan kepada orang yang sebelumnya apa? Menyakiti Anda. Ada kisah dari para salaf. Kisahnya begini. Ada seorang tuan sama pembantu perempuannya, budak perempuannya. Budak perempuan ini membawa kuah kambing panas. Jadi ada kambing dibikin apa? Seperti kaldu. Panas betul. Diangkat mau dihidangkan kepada tuannya. Qadarullah ternyata panci itu terjatuh dan isinya tumpah ke paha tuannya. Padahal ini kaldu yang sangat panas. Sudah, tuannya mau naik emosinya, mau marah. Langsung pembantunya ngerti. Ya sayyidi, tuanku, atuhibbu an tadkhulal jannata am la? Panjenengan mau masuk surga atau tidak? Ini wong kate ngamuk dijak diskusi. Panjenengan mau masuk surga apa enggak? Mau. Nah ini kesempatannya. Ini kesempatan kata pembantunya. Terus bagaimana? Tapi syaratnya apa? Allah Ta'ala berfirman, wal kadhiminal ghaid. Panjenengan harus mampu menahan amarah. Apa kata tuannya? Tuannya bilang, kadhamtu ghaidhi. Ya wis, ngamukku tampet. Kak situ ngamuk. Tapi masih tersimpan di dalam hati. Mangkele seenek, dendamnya masih ada. Pembantunya bilang apa? Belum cukup. Harus ditambahi. Apa tambahannya? Wal 'afina 'anil nas. Kesalahan saya panjenengan maafkan. Tuannya tarik napas lagi. Ini kalau keluarnya masih dari mulut masih aman. Daripada keluarnya dari belakang. Ini repot ini ya. Sudah? Panjenengan harus maafkan saya karena ayatnya wal 'afina 'anil nas. Mereka yang memaafkan manusia. Apa kata tuannya? Afautu ank. Aku maafin kamu. Wes gak nyimpen dendam di dalam hati terhadap kamu. Ndak, saya maafin. Kurang satu tuan. Apa yang satu itu? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang yang melakukan kebaikan kepada orang yang tadi menyakitinya, yang membuatnya marah. Apa kata tuannya? Tidak yati ngerogoh rempel loh. Ya ndak. Tuannya bilang, ya sudah, kalau memang masuk surga harus mendapatkan surga, kalau mendapatkan surga harus melakukan itu. Tuannya bilang, kadhamtu ghaidhi wa afautu anki thumma anti taliqah. Anti hurrah, maaf bukan taliqah, anti hurrah liwajhillah. Kamu tidak saya marahi,
kesalahanmu saya maafkan, dan sekarang kamu saya bebaskan dari perbudakan. Subhanallah, lihat. Itu orang kalau punya pengendalian diri yang luar biasa. Nah, itu untuk orang lain, Bu. Dan panjenengan tahu siapa orang yang paling pantas kita maafkan? Orang tua kita. Jadi tidak pantas anak itu dendam sama bapaknya, dendam sama ibunya, gara-gara waktu kecil ditinggal, tidak diopeni, gara-gara dulu waktu masih kecil dia tidak pernah disayangi, dulu waktu masih kecil, tidak ada. Orang yang paling pantas untuk kita maafkan siapa? Orang tua kita. Yang kedua, pasangan hidup, suami atau istri, itu yang paling pantas dimaafkan. Yang ketiga, anak-anak kita. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sekarang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, matahari. Ini kalau saya wali gitu, tak pindah matahari ini. Tak geser titik. Panjenengan tunggu 2 menit, pindah dia. Nanti tunggu 2-3 menit, pindah. Kenapa? Susah ceramah di Muhammadiyah, kayak bisa digoroi belas, kayak bisa dihapusi. Ini maka di Muhammadiyah tidak ada wali itu garai. Kenapa? Di ngenek nih, ayo mesti ayo 3 menit ya geser. Lah kepinteran garai panjenengan itu ya. Ini kalau di tempat lain langsung saya pulang, Ustaz Rifki wali. Pindah matahari. Saya pernah di Padang. Jadi dari Padang kota mau ke Solo. Itu jalannya top bagusnya. Yang di situ ada yang namanya tikungan viral itu, si Tinjau Lawi. Si Tinjau Lawi itu yang dari atas gunung bisa ngelihat kota Padang terus kelihatan laut. Nah, sudah kami bawa kamera ke atas. Itu sekitar jam 7 jam 8 pagi bawa kamera. Seret kita mau ambil gambar, mau ambil video. Sampai atas, subhanallah, apa yang terjadi? Full awan gelap. Sehingga lautnya tidak kelihatan, kota Padang tidak kelihatan, laut tidak kelihatan. Ketika kita nurunkan kamera, kita tanya sama ibu yang punya warung, ibunya bilang apa? Waduh Pak, kalau sudah mendung begini, biasanya nanti jam 11, setengah 12 baru hilang. Kenapa? Karena kalau sudah terlanjur mendung gini, biasanya sampai siang tidak hilang. Saya giniin, bisa Bu. Anda tidak tahu di Jawa saya wali, saya bilang. Saya giniin. Serius saya gituin. Subhanallah Bu, pindah awannya. Itu yang punya warung. Untung dia tidak ngambil botol itu. Coba dia ngambil botol suruh niup. Nah subhanallah, perkara. Coba mulai naik kan. Betul tadi. Ada caranya Pak. Ada ini kalau tirakat tidak kuat tidak bisa ini. Ustadz ora tirakat ya Ustadz opo ya. Kudu tirakat luwe. Yo amalan, tahajud, poso harus gitu. Dadi ustaz ngomong tok ya akeh tunggale. Astagfirullahaladzim. Sudah. Begini, kita lanjutkan hadirin sekalian. Nah, maka kemudian kemarahan ini sebabnya 3. Panjenengan tulis. Orang gampang ngamuk itu sebabnya berapa? 3. Nomor 1, kemarahan, permusuhan, perselisihan, ketidakcocokan, itu sebabnya ada 3. Nomor 1, memang dibisikkan oleh setan. Jadi siapa yang bisikin? Setan. Ayatnya, panjenengan lihat. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra pada ayat yang ke-53. Qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Allah Ta'ala berfirman, katakan kepada hamba-hambaku wahai Muhammad. Jadi
Nabi Muhammad oleh Allah diperintah untuk menyampaikan kepada kita. Katakan kepada hamba-hambaku, yaqulul lati hiya ahsan. Kalau ngomong yang baik. Kenapa kalau ngomong yang baik? Inna syaitana yanzaghu bainahum. Karena setan itu senantiasa memunculkan perselisihan di antara mereka. Dan awalnya karena apa? Lisan. Oh, ini orang ngomongnya gak enak didik, ngomongnya rodok sombong didik, ngomongnya sedikit sengak segala macam, langsung gak cocok aku mbek wong iku. Gak enak aku lek arisan di omah mbak sing iku ora tau teko aku. Karuan bayar tok entuk ra sida ra apa-apa. Timbang panas hatiku, Mbak. Ngomong iku, Mbak. Kaya rini kurma iki lho, Mbak, lewincip. Kayak apa? Setajam silet ri kurma. Yang syar'i dikit gitu loh. Kalau kurma kan syariah kayaknya, iya. Nah, maka itulah setan. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Karena setan itu akan memunculkan perselisihan di antara kalian. Nabi Yusuf, tahu Nabi Yusuf? Ketika semua masalah dengan keluarganya selesai, sudah damai, keluarganya balik, ayahnya kembali, Nabi Yusuf memiliki jabatan yang luar biasa. Kata Nabi Yusuf apa? Ini aku terima kasih kepada Allah setelah Allah mengumpulkan kita kembali setelah sebelumnya pisah, mim ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah sebelumnya setan memunculkan permusuhan antara diriku dan keluargaku. Jadi yang memunculkan siapa? Setan. Jadi kalau panjenengan itu memelihara permusuhan, panjenengan sedang menjadi punggawanya tonggo sebelah. Aku lek liyane rapopo, tak ngapura be aku. Situk sebelah iki. Sampai mati ora tak ngapura be aku. Nah, coba. Itu dia tidak sadar. Dia sedang terganggu oleh gangguan setan. Ketika Anda mengatakan seperti itu, Anda menganggap diri Anda hebat gitu. Wah, aku kok keren loh. Malah malu-maluin, ngisini. Itu menunjukkan panjenengan bukan orang yang kuat. Karena orang yang kuat itu adalah ketika dia mampu menolak gangguannya setan untuk memunculkan permusuhan di antara panjenengan. Jadi setan. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, ayisa syaitanu an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Setan putus asa, setan sudah berhenti untuk mengganggu orang yang sholat supaya menyembah setan. Jadi setan ngerti, lek wis sholat gak mungkin nyembah setan, ngerti. Maka setan apa? Tidak mengganggu orang sholat untuk nyembah setan, tidak mengajak orang sholat untuk nyembah setan. Karena setan ngomong percuma, mereka tidak akan mau, tidak akan sukses. Terus perbuatannya setan apa? Walakin, kata Nabi Muhammad, fit tahrish bainakum. Tapi perbuatannya setan sekarang, coba lihat, wali bukan? Ngawur. Jadi jangan dikira di Muhammadiyah tidak ada walinya, ya ada, ya saya ini. Oh iya. Sudah, maka bang, walakin fit tahrish baina. Tahrish itu apa? Tahrish itu bisi permusuhan. Wong iko lho gak cocok mbek sampean. Padahal tidak ada apa-apa. Datang ke masjid, tiba-tiba ada satu jamaah, panjenengan sudah duduk, lungguhe rada ado. Njene, Mbak. Dibisi sama setan. Njene wong iku nganggep sampean kudu level Mbak. Lho entah, wis ana uang ndek kene gak golek nggen sing rapet malah ngadoh. Pernah begitu? Terus tetangga lagi, tetangga panjenengan bu ojo baperan. Kalau ada orang mantu, 1-2 orang gak keundang itu wajar. Karena orang mantu itu sing dipikir akeh. Bahkan terkadang yang jadi korban sing gak keundang itu malah teman-teman deket. Karena apa? Alah gak mungkin lali. Disikne sing ado-ado lek konco cedek mesti eling. Karena diremehkan mesti eling, akhirnya apa? Pas anaknya mantu, koncone gak keundang. Kayak biyen kok ngono iku.
Wis tak titeni mbiyen. Dikira gak diundangi sedih kok, tambah seneng kok aku lek bowo ya 1 juta kok. Iki berarti 1 juta aku aman nih kira sido metu. Nanti dibales. Ketika dia mantu, temen yang tadi ndak ngundang, ndak melok di. Ini bisikannya siapa ini? Bisikannya siapa ini? Setan. Coba. Nah, maka kalau panjenengan tidak mau berdamai di bulan Ramadan, maka masuk Ramadan panjenengan masih dikangkangi sama setan. Kata setan, Allah percuma lekmu poso yu. Kok yu ya? Yang sini aja. Ini kan ini baik hati semua sebelah sini. Yang sini rada angel tatanan ini. Walah percuma lekmu poso. Kalau laki kalau wedok yu lek lanang. Sepercuma lekmu poso kang. Wong poso mbek dulure sik musuhan, poso mbek koncone sik musuhan, poso mbek tanggane sik musuhan. Percuma lekmu poso. Poso itu menahan hawa nafsu. Lah kok nafsumu masih tinggi untuk permusuhan dengan orang lain, yang itu merupakan gangguan dari setan.